Bab 2371. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Memang benar, meski ada ribuan kaisar binatang laut, mereka jauh lebih lemah dari yang dibayangkan. Kecuali Xian Bis masih muda, kuat, dan sangat kuat, keberadaannya lah yang menguasai para kaisar. Binatang dari kaisar binatang laut lainnya semuanya sangat tua, masing-masing telah menurun, dan kekuatan mereka tidak kuat. Jika tidak akan ada cara bagi lusinan orang Zhu Huang untuk bertahan hingga saat ini. Dalam ekspektasi Lu Chen, pertempuran para kaisar ini akan menjadi sangat tragis, dengan begitu banyak kaisar yang binasa, bahkan Legiun Zelot pun mungkin akan musnah. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa sampai akhir pertempuran, para kaisar hanya kehilangan kaisar iblis lama, dan pasukan fanatik bahkan tidak bertarung secara resmi, yang sepenuhnya di luar dugaan Lu Chen. Kekuatan tempur ribuan kaisar binatang laut begitu rusak, bagaimana bisa menjadi bencana di benua Yuanwu. Oleh karena itu, setelah pertempuran selesai, Lu Chen sangat yakin bahwa binatang laut itu bukanlah bencana. Hanya ramalan Kaisar Feng Yao yang benar, dan malapetaka datang dari Mingsu. Dia adalah nenek moyang Mingnan yang melihat Mingxian dengan matanya sendiri. Dia memimpin Mingli dan Du Huang ke alam abadi untuk meningkatkan budidaya kedua orang itu, dan kemudian kembali ke benua Yuanwu untuk membuat kekacauan. Mingli dikirim ke benua lain oleh leluhur Mingnan, untuk menciptakan 3 kaisar terkuat, dan kemudian kembali bersaing memperebutkan keberuntungan kaisar. Sekarang takdir Kaisar Agung telah menjadi miliknya, tetapi Mingli masih belum muncul, tidak ada ancaman sama sekali. Lu Chen telah mengesampingkan orang ini dan tidak mempedulikannya. Adapun Du Huang, di alam abadi, Lu Chen menebas tubuh Du Huang, hanya menyisakan Yuanshan untuk diselamatkan oleh Patriark Mingnan. Patriark Mingnan bersumpah untuk membantu Kaisar Du membentuk kembali tubuhnya dan membuktikan kembalinya Kaisar Du, yang agak menakutkan. Jika Patriark Mingnan menjadikan Du Huang Kaisar dunia bawah terkuat dan mengirimnya kembali ke benua Yuanwu, itu mungkin akan menjadi bencana nyata bagi benua Yuanwu. Tugas Dudi adalah menduduki dunia bawah, dan ras hantu harus dimusnahkan. Namun Kaisar Du dan Lu Chen memiliki perseteruan yang mematikan, jadi mereka harus membalas dendam dari Lu Chen, dan bahkan melampiaskan kemarahan mereka pada umat manusia. Pada saat itu, jika Fei Long, seorang pengecut, tidak dapat mengalahkan Kaisar Transisi, maka umat manusia juga akan musnah. Bisakah orang tua buta itu berhasil membuktikan Kaisar sebelum itu? Adapun Linghua, Xiao Di, dan Sa dan Kuo yang menggunakan kotak relung keberuntungan keluarganya, mereka sudah menjadi kaisar, namun bisa atau tidaknya mereka menjadi kaisar tergantung pada nasib baik mereka. Segalanya tidak pasti, Lu Chen tentu saja ingin mencari penolong terkuat untuk menghidupkan kembali Kaisar Feng Yao. Masalah ini harus diselesaikan cepat atau lambat, lebih baik dilakukan lebih awal, dan bersiap terlebih dahulu untuk menghadapi Kaisar dunia bawah. Pada saat ini, sorak-sorai datang dari medan perang Raja Sejati di atas Danau Yongchen. Ternyata Raja Binatang Laut terakhir telah dipenggal, dan perang raja yang sebenarnya telah usai. Pemusnahan pasukan Raja Binatang Laut juga menyatakan hilangnya semua elit binatang laut di Laut Terlarang. Sejak saat itu, kekuatan Laut Terlarang tidak akan ada lagi dan tidak lagi mengancam keselamatan umat manusia. Setidaknya selama 100.000 tahun, gurita tidak dapat memulihkan vitalitasnya. Pada saat itu, para raja sangat gembira, dan sorak-sorai bergema di langit. 1000 pemanah roh menyelesaikan misi mereka, segera kembali, dan secara sadar bergabung dengan barisan pelindung naga. Gemuk, di medan perang Raja Sejati, berkat dukungan dari 1000 pemanah klan roh, situasi pertempuran berbalik. Jika tidak, semua raja dari semua klan akan dibunuh oleh pasukan Raja Binatang Laut. Oleh karena itu, ketika 1000 pemanah suku roh kembali ke Legiun Fanatik, raja dari semua klan memberi hormat kepada Lu Chen dan berterima kasih kepada mereka meskipun mereka dipisahkan oleh jarak yang jauh. 1000 pemanah ras roh adalah bawahan Lu Chen, dan 1000 pemanah ras roh pergi ke medan perang Raja Sejati. Tentu saja, ini adalah perintah Lu Chen. Jika raja tidak berterima kasih kepada Lu Chen, kepada siapa mereka harus berterima kasih? Lu Chen, kemarilah. Tiba-tiba, orang asli yang mendominasi berkata dengan suara yang dalam. Lu Chen menoleh dan melihat orang asli yang mendominasi berdiri di samping orang asli yang kejam, dengan ekspresi sedih di wajahnya. Pada saat itu, hati Lu Chen tiba-tiba bergetar, dan dia menyadari bahwa sesuatu telah terjadi. Yang akan datang,
Lu Chen menjawab, berbalik dan berjalan menuju pria sejati yang mendominasi, tetapi matanya tertuju pada punggung pria sejati yang kejam itu. Saya melihat pria sejati yang kejam itu bertelanjang dada, menatap ke langit, memegang palu labu di tangannya, seolah ingin menghancurkan langit. Leluhur tua berkata, kamu adalah murid dari Sang Master, kamu harus mengikuti Sang Master dan menjadi bagian dari Sekte Xuantian. Orang sungguhan yang mendominasi menunggu Lu Chen mendekat, lalu berbicara. Lu Chen menurut, dan meninggalkan pagoda Changyuan dan kembali ke Xuantianzong. Lu Chen menanggapi dengan serius. Lu Chen, sebagai seorang guru, saya tahu bahwa kamu keras kepala, dan kamu tidak pernah berlutut kepada orang lain, bahkan jika kamu seorang guru. Orang asli yang mendominasi meraih Lu Chen, dan berkata dengan sungguh-sungguh, tapi kali ini, saya harap Anda membuat pengecualian dan berlutut untuk mengirim leluhur. Leluhur tua, dia, mendengar ini, wajah Lu Chen akhirnya berubah, dan bukannya menanggapi permintaan pria sejati yang mendominasi, dia malah berbalik menghadap pria sejati yang kejam itu. Saat berikutnya, Lu Chen melihat pria sejati yang ganas itu menatap lurus ke depan dengan wajah galak, tubuhnya dalam kondisi bertarung, seolah-olah ada musuh kuat yang belum dilenyapkan, dan dia ingin bertarung dengannya. Dan arah yang dituju oleh orang sungguhan yang ganas itu persis dengan posisi bertarung di mana dia mencegat monster asap ungu itu pada saat itu. Namun, binatang asap ungu itu sudah mati, dan medan perang kaisar telah berakhir, tetapi manusia asli yang kejam itu masih mempertahankan postur bertarungnya, tidak bergerak. Leluhur tua, Lu Chen tahu ada yang tidak beres, tapi dia masih mengulurkan secercah harapan dan mengulurkan tangan untuk memeriksa denyut nadi orang jahat itu. Setelah diperiksa, dipastikan bahwa orang jahat itu tidak bernafas, dan vitalitasnya hampir hilang. Waner, Lu Chen menoleh dan menatap Waner. Kaisar jahat itu terlalu tua, dan umurnya tidak lama, jadi dia sama sekali tidak cocok untuk pertempuran intensitas tinggi. Sejak dimulainya perang, Kaisar jahat telah berada di garis depan, berperang melawan Kaisar binatang laut terkuat, dan menderita luka yang paling sering dan paling parah, yang secara serius mempengaruhi umurnya. Pada akhirnya, untuk melindungi naga gemuk, dia secara paksa mencegat binatang asap ungu, dan terluka parah secara permanen, menyebabkan umurnya berakhir. Air mata menggenang di mata Waner, dan air mata mengalir seperti aliran sungai, dan dia terisak, tidak peduli berapa banyak vitalitas yang kuberikan padanya, aku tidak bisa mengembalikan nyawanya yang hilang, bahkan jika aku mengisi seluruh hidupnya, tubuh dengan kehidupan, percuma juga kembali ke surga. Leluhur tua, lakukan semuanya. Mendengar ini, mata Lu Chen menjadi merah, dia bahkan tidak perlu memikirkannya, dia hanya berlutut, menundukkan kepalanya, dan mengusir orang sungguhan yang kejam dengan etiket tertinggi. Meskipun orang yang sebenarnya kejam itu kejam, dia sangat baik dan tidak pernah menolak permintaan Lu Chen. Orang sungguhan yang mendominasi, Linghua, dan orang tua buta semuanya disegel sebagai kaisar di pagoda Xuantian dari orang sungguhan yang kejam. Bahkan Sangguan Jin dan Fei Long, yang awalnya berlatih di luar pagoda, akhirnya dipanggil ke pagoda Xuantian oleh orang jahat untuk menjadi kaisar. Kecuali Daois-Daois, tidak satupun dari mereka adalah murid Xuantian, mereka semua berasal dari Lu Chen. Saat itu, untuk melindungi mereka, orang sungguhan yang kejam mempertaruhkan nyawanya untuk melawan kaisar sayap sampai Lu Chen tiba. Kali ini, untuk melindungi Fei Long Zhengdi, orang sungguhan yang kejam menghentikan Xian Bis dengan nyawanya, mengosongkan seluruh umurnya, dan berhasil mengulur waktu. Orang yang benar-benar kejam memiliki kepribadian yang mulia, dan dia tidak akan segan-segan melakukan pengorbanan apapun demi umat manusia. Layak bagi Lu Chen untuk berlutut dan memberi penghormatan kepada orang sungguhan yang kejam. Leluhur tua, lakukan semuanya. Orang sungguhan yang mendominasi dengan cepat berbalik, berlutut berdampingan dengan Lu Chen, dan membungkuk kepada orang sungguhan yang kejam itu. Kaisar jahat, lakukan semuanya. Para kaisar menitikkan air mata dan membungkuk satu demi satu. Selamat kepada leluhur. Jauh di atas langit, kecuali Fei Long yang sedang membuktikan kaisar, 5.000 prajurit legiun fanatik berlutut di udara dan mengirim orang jahat itu ke surga. Selamat kepada Patriark Xuantian. Di seberang Danau Yongchen, semua raja sujud setelah mendengar berita tersebut. Kaisar jahat, kamu dan aku selalu menjadi saingan, tetapi dalam hal kekuatan pertempuran, aku menganggap diriku tidak lemah, tapi tetap tidak sebaik kamu. Kaisar binatang tua, yang secara membabi buta mencari pil dewa binatang,
tiba-tiba mendengar bahwa Taoist Fierce telah tewas dalam pertempuran. Penampilanmu dalam pertempuran ini lebih kuat dari kaisar ini. Aku bersedia berlutut dan bersujud untukmu 3 kali. Semoga perjalananmu menyenangkan. Sesaat kemudian, orang sungguhan yang galak yang berdiri dengan bangga dan tidak bisa jatuh, miliknya jiwa meninggalkan tubuhnya dan keluar dari tubuhnya. Yang kuat tidak menyembah yang kuat, Lu Chen adalah yang terkuat di benua Yuanwu, dia tidak boleh sujud. Lemah dalam berbicara, tetapi dia menatap Lu Chen dengan gembira. Petik 2. Murid Lu Chen, dengan hormat kirimkan leluhur sebagai junior. Setelah bersujud, Lu Chen berkata dengan rendah hati. Juga menghilang, dan tidak ada kemungkinan untuk membentuk kembali tubuh. Karena alasan ini, Lu Chen juga merasa sangat tertekan. Satu-satunya hal yang dapat dilakukan sekarang adalah memberikan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada orang yang sebenarnya dan mengusir orang yang kejam itu. Murid Lu Chen, ini, kamu bersedia menjadi bagian dari Xuan Tianzong. Sekte Xuan Tian saya telah berdiri selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan akhirnya saya memiliki murid yang gigih dan tak terkalahkan. Tuanku, Anda dapat tersenyum pada Jiu Quan dan berdiri menghadapi leluhur dan Kaisar Xuan Tianzong. Daoist Yuanshen yang kejam tertawa dengan keras, tetapi di tengah tawa, perlahan-lahan menghilang ke udara sampai menghilang sepenuhnya. Kaisar dengan hormat mengirim orang sungguhan yang kejam itu, lalu perlahan bangkit, dan tetap diam. Lu Chen, Kaisar jahat telah pergi dengan selamat, dan aku hanya bisa menyimpannya di hatiku ketika aku memikirkannya. Melihat Lu Chen masih dalam kesedihan dan tidak mau berdiri, Linghua berjalan mendekat, diam-diam meletakkan cincin luar angkasa ke tangan Lu Chen, dan berkata melalui transmisi suara, ini adalah 10.000 yuan yang ditinggalkan oleh Kaisar Agung Yun. Banyak buah keberuntungan, semuanya ada di ring luar angkasa. Apakah kamu tidak akan meninggalkan grup untuk membantu ras rohmu bangkit? Setelah Lu Chen menstabilkan suasana hatinya, dia mengambil cincin luar angkasa dan kembali melalui transmisi suara. Ini buah keberuntunganmu, hanya kamu yang berhak membagikannya, aku tidak berhak mengambilnya. Transmisi suara Linghua. Oke, berdasarkan kata-katamu saja, aku jamin ketika alokasinya sudah dibuat, itu ras roh dan ras manusia akan mendapatkan jumlah yang sama. Lu Chen mengangguk, dan tiba-tiba menambahkan kalimat di akhir, tapi saya ingin menekankan kepada Anda, Legiun Fanatik adalah pengecualian. Hanya ada 1000 ras roh di Legiun, semuanya ada di sana, dan mereka kalah dari ras manusia. Saya mengerti, Anda tidak perlu menjelaskannya. Linghua merasa geli. Saya akan pergi, di sini nanti dan pergi ke Gunung Jiufeng untuk meregenerasi Jiutian Phoenix. Saya ingin mempercayakan Anda dengan masalah penting. Lu Chen berkata melalui transmisi suara. Saya kira apa yang terjadi, Anda ingin saya menampung leluhur klan saya, kan? Linghua berkata melalui transmisi suara. Itu benar, Ling Huang mengekang tebing, berbalik melawan Yi Huang, dan membantu kami melawan binatang laut. Dia memberikan kontribusi. Saya akan menganggapnya sebagai seseorang di pihak kita. Lu Chen memandang Linghua, dan berkata, selain itu, hubungan antara Ling Huang dan Ling Yin tidaklah dangkal. Demi Ling Yin, saya berharap Ling Huang akan hidup selamanya. Saya mengerti bahwa selama nenek moyang kita tidak mencegah kebangkitan Kaisar Feng Yao, Anda tidak akan berurusan dengan nenek moyang kami. Linghua mengangguk, lalu berkata melalui suara transmisi, Anda dapat yakin, saya sudah menjadi kaisar kedua, dan saya hampir tidak memiliki kekuatan untuk menahan leluhur klan saya. Saya akan meminta Ming Yue dan Waner untuk membantu Anda, kalian bertiga bekerja sama akan membuat Ling Huang tidak berdaya. Lu Chen berpikir sejenak, dan berkata melalui transmisi suara. Bisa, Linghua setuju. Setelah itu, Lu Chen memberi Ming Yue dan Waner beberapa instruksi secara rahasia, lalu memanggil Quan Sheng, dan memberikan Quan Sheng 5.000 buah juruk. Dia juga memerintahkan Quan Sheng untuk memberikan 5.000 buah keberuntungan kepada 5.000 legioner. Lu Chen ingin membiarkan semua prajurit legiun menikmati manfaat Juyungwo, dan segera menjadi kaisar. Hanya setelah diberikan gelar kaisar, para prajurit legiun dapat menjadi kaisar melalui keberuntungan kaisar agung yang dibawa dari alam abadi di masa depan. Rencana Lu Chen adalah mengirim legiun fanatik ke alam abadi untuk mengembangkan keabadian sebelum dia menemukan cara untuk menjadi kaisar dan menjadi kaisar. Di masa depan, jika Lu Chen menemukan cara untuk membuktikan dirinya sebagai kaisar, belum terlambat untuk kembali secara resmi ke alam abadi. Pada saat itu,
seluruh pasukan fanatik mungkin adalah makhluk abadi yang hebat. Itu adalah kekuatan besar, dan dia tidak berjalan menyamping di negeri dongeng. Bahkan, dia mungkin memimpin pasukan untuk masuk ke negeri ajaib 10.000 gua, pergi ke istana abadi iblis, dan mencari tahu keberadaan ayahnya. Buah keberuntungan, Lu Chen, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak buah keberuntungan? Pasti setelah kelahiran Kaisar Yun, Lu Chen mendapatkan semua buah Juyun yang tertinggal. Aku pergi, mengapa Kaisar ini begitu bodoh? Ketika Kaisar Yun lahir, mengapa dia tidak berpikir untuk segera pergi ke tempat kelahiran Kaisar Yun untuk mencari Juyunguo? Tidak masalah, apakah kamu bodoh atau tidak? Bahkan jika Kaisar binatang lamamu berlari, buah dari pengumpulan keberuntungan akan hilang. Kaisar roh yang baru telah tetap berada di bawah keberuntungan Kaisar. Dia telah bersiap untuk waktu yang lama, dan tindakannya bisa lebih tua darimu. Kaisar binatang itu lambat, Xin Ling Huang. Dia adalah orangnya Lu Chen, jadi bukankah Lu Chen mengaturnya untuk berada di bawah keberuntungan Kaisar sebelumnya? Mungkin benar, kekuatan bertarung Lu Chen tidak normal, dan metodenya juga tidak normal. Dia bisa melakukan apapun yang tidak dapat kamu pikirkan. Pada saat itu, Kaisar binatang tua dan Kaisar iblis tua melihat Lu Chen mengeluarkan begitu banyak buah keberuntungan, mata mereka merah. 3 suku monster dan monster memiliki pengabdian yang berjasa dalam melawan binatang laut. Saya tidak akan memberikan keluhan apapun karena ras ini, dan saya tidak akan memberi penghargaan kepada mereka berdasarkan prestasi mereka. Lu Chen melirik ke arah Beast Emperor tua, dan bertanya sambil tersenyum, apakah kamu tidak pergi mencari Divine Beast Pill? Mengapa kamu tidak mencarinya? Apa yang kamu lakukan ketika kamu kembali? Apa-apaan ini? Aku tidak punya pil lagi, dan rakyatmu telah meminum semuanya. Pada akhirnya, Kaisar baru saja menemukan tempat yang sepi, jadi aku tidak akan mencarinya lagi. Kaisar binatang tua itu memelototi Lu Chen dengan marah, dan kemudian berkata, berhentilah berbicara omong kosong, saya tidak peduli berapa banyak buah keberuntungan yang telah Anda sembunyikan, tetapi jika Anda ingin memberi penghargaan atas perbuatan baik Anda, maka saya ingin tahu, maukah kamu bagaimana saya bisa memberi penghargaan kepada Beast Emperor? Kaisar ini menjelaskan sebelumnya bahwa Anda tidak peduli dengan hadiah apapun selain Juyunguo. Petik 2. 3 klan monster dan monster, setiap klan akan menerima 500 buah pengumpul keberuntungan sebagai hadiah karena melawan monster laut. Lu Chen mengumumkannya. Faktanya, dari 10.000 buah keberuntungan, Legiun fanatik mengambil setengahnya, dan sisanya tidak berguna bagi Lu Chen. Meskipun, itu semua bisa diberikan kepada ras manusia, ras roh, dan bahkan ras hantu, tapi tidak kepada 3 ras monster dan binatang. Namun, ada pepatah di dunia yang mengatakan bahwa hujan dan embun adalah sama. Lu Chen tidak akan tinggal terlalu lama di benua Yuanwu. Setelah dia pergi, dia masih berharap benua Yuanwu akan mencapai perdamaian rasial dan tidak ada pembunuhan. Kemudian, beberapa manfaat juga perlu diberikan kepada monster untuk menghindari kebencian. Terlebih lagi, dia memiliki orang-orang dari suku iblis, dan manfaat dari suku iblis dan iblis harus diberikan. Pada akhirnya, para orc yang tersisa, jadi mari kita berikan mereka bersama-sama. 1 orc lagi tidak terlalu banyak, dan 1 orc lebih sedikit tidak terlalu banyak, jadi tidak perlu berbuat bodoh lagi. Pokoknya, buah Juyun yang dibagikan kepada 3 suku monster dan binatang tidak boleh sebanyak sukunya. Setelah mendengar pengumuman Lu Chen, Kaisar binatang tua dan Kaisar iblis tua segera saling melirik, dan keduanya melihat ekstasi di mata satu sama lain. Di masa lalu, ketika mengembangkan tempat peristirahatan, bahkan setelah 10.000 tahun mengutak-atik, seseorang mungkin tidak dapat menemukannya. Lu Chen secara langsung menghadiahkan 500 buah pengumpul keberuntungan, yang cukup bagi 500 orang untuk menjadi kaisar dengan cepat, dan itu hampir bisa membuat ras mereka langsung naik. Di mana saya dapat menemukan hal yang bagus? Lu Chen, aku berterima kasih atas nama Yaosu. Kaisar iblis tua tersenyum dan berterima kasih pada Lu Chen. Sangat disayangkan keberuntungan Kaisar Agung tidak dapat dimenangkan, tetapi merupakan panen yang bagus untuk mendapatkan 500 buah. Juluk, kamu tidak bisa mewakili Yaosu. Lu Chen berkata dengan ringan. Kaisar ini tidak bisa mewakili Yaosu, siapa lagi yang bisa? Kaisar iblis tua itu sedikit terkejut. Dia bisa. Lu Chen menunjuk Anyu, yang tidak berbicara, hanya menundukkan kepalanya. An Huang,
Kekuatan tempurnya memang kuat, bahkan tidak kalah dengan kaisar ini. Kaisar iblis tua itu tertegun sejenak, dengan cepat melihat ke arah Anyu, dan berkata dengan wajah tersipu, namun, masa jabatan Anyu sebagai kaisar masih singkat, dan dia hanya setingkat dengan kaisar saat ini, dan prestisenya masih jauh dari cukup. Perintahkan seluruh klan iblis. Faktanya, kekuatan tempur Anyu telah mengalahkannya, dia hanya tidak mau melepaskan kendali atas Yaozu, dan bersaing dengan Anyu dengan wajah nakal. Meskipun Lu Chen dan Anyu memiliki kontrak pernikahan, Lu Chen tetap bukan klan iblis dan tidak berhak ikut campur dalam urusan klan iblis, jadi dia berani angkat bicara dan menolak membiarkan Anyu mewakili klan monster. Apakah levelnya sama denganmu? Kamu terlalu banyak berpikir, karena kamu tidak akan bisa berada di level yang sama dengan Anyu dalam waktu dekat. Lu Chen tersenyum, dan pada titik tertentu di tangannya, ada kotak keberuntungan ekstra. Itu adalah kotak ceruk surga dan bumi, dikelilingi oleh aura iblis, dan diselimuti oleh keberuntungan unik ras iblis. Relung iblis langit dan bumi. Pupil iblis tua itu menyusut, dan sepasang mata iblis tiba-tiba terbakar dengan nyala api yang membara, dan dia begitu gembira hingga air mata iblis mengalir dan mengalir secara horizontal. Harta klan iblisku, pernah digunakan selama 10.000 tahun, sekali digunakan selama 10.000 tahun-tahun, akan dinobatkan sebagai kaisar, dapat membuktikan kaisar. Jadi, Anyu segera menjadi 3 kaisar. Bagaimana kamu bisa berada di level yang sama dengan Anyu? Lu Chen menyerahkan altar monster langit dan bumi di tangannya, dan menyerahkannya kepada Anyu. Mungkin dalam waktu dekat, peruntungan Anyu sedang bagus, dan dia bisa berhasil membuktikan kaisar iblis. Lu Chen telah menugaskan Anyu ke ceruk iblis di langit dan bumi. Hanya saja keadaan saat itu tidak terlalu buruk, sumber bencana tidak jelas, keberuntungan kaisar agung belum keluar, dan ditambah dengan masalah lain, Lu Chen tidak memberikan kata sedih sebelumnya. Jika tidak, umat manusia tidak memiliki kaisar yang hebat, dan jika ras monster memilikinya, hal itu akan menimbulkan banyak masalah. Selain itu, sebagai orang kuat dari umat manusia, Lu Chen bahkan kurang mau melihat situasi di mana ada kaisar iblis di benua Yuanwu tetapi tidak ada kaisar. Hal lainnya adalah penggunaan kotak relung langit dan bumi tergantung pada sifat dan usia individu. Meskipun ia harus dinobatkan sebagai kaisar, ia tidak boleh dinobatkan sebagai kaisar. Menggunakan kotak ceruk langit dan bumi untuk membuktikan kaisar, lebih baik memiliki tingkat budidaya yang lebih tinggi dan usia yang lebih muda, semakin besar peluangnya. Sama seperti Linghua, Lu Chen bersikeras agar dia menjadi raja super sejati sebelum memberinya peti mati langit dan bumi, untuk meningkatkan peluang menjadi kaisar. Hal yang sama berlaku untuk bahasa gelap. Terlebih lagi, Anyu dianugerahi gelar kaisar atas usahanya sendiri, dan dia dianugerahi 2 kali, dan dia masih sangat muda. Saat ini, jika dia menggunakan kuil iblis langit dan bumi, peluang menjadi kaisar jauh lebih tinggi daripada Linghua. Ya, meskipun klan iblisku tidak disukai oleh kaisar agung, namun kembalinya ceruk iblis di dunia juga memiliki peluang untuk melahirkan generasi kaisar iblis. Lu Chen, terima kasih telah membantu klan iblis saya menemukan ceruk iblis di surga dan bumi. Kaisar ini dengan tulus berterima kasih kepada Anda. Kaisar iblis tua, berterima kasih kepada Lu Chen, dan kemudian memberi selamat kepada Anyu, selamat kepada An Huang. Saya berharap An Huang sukses dalam membuktikan kaisar, memasuki negeri dongeng di masa depan, berkultivasi menjadi peri iblis, dan memperkuat prestise klan iblis saya. Petik 2. Lu Chen memberi Anyu ceruk iblis langit dan bumi. Jadi itu tidak ada hubungannya dengan dia. Jika dia tidak segera berbalik, kapan dia akan menunggu? Masih berfantasi bersaing dengan Anyu untuk mendapatkan kekuatan klan monster. Jangan pernah memikirkannya. Bahkan jika Anyu tidak dapat membuktikan kaisar, dia setidaknya adalah 3 kaisar, dan dia adalah kaisar yang sangat kuat. Bakatnya tidak sebaik Anyu, dan dia tidak bisa mengejar ketinggalan meskipun dia berlatih 10.000 tahun. Lu Chen, terima kasih. Anyu mengabaikan ucapan selamat dari kaisar iblis tua, tetapi diam-diam menerima kuil iblis langit dan bumi, dan berterima kasih padanya. Meskipun dia tidak berfluktuasi di permukaan, hatinya penuh dengan ekstasi dan kegembiraan. Dia tidak pernah berpikir bahwa Lu Chen tiba-tiba akan memberinya hadiah super. Pada awalnya, Lu Chen memintanya untuk tidak bersaing memperebutkan kekayaan kaisar, jadi dia telah mempersiapkan ceruk iblis untuknya, dan juga memberinya kesempatan untuk menjadi kaisar. Lu Chen, di mana niche binatang langit dan bumi klan kita? Pada saat ini,
Kaisar binatang tua menjadi marah dan menanyakan pertanyaan seperti itu. Apa ceruk surga dan bumi? Lu Chen melirik kaisar binatang tua itu, merentangkan tangannya, saya tidak tahu apa-apa, saya tidak mengerti apapun yang Anda katakan. Pada awalnya, 6 kotak keberuntungan dari 6 balapan besar semuanya lenyap dalam semalam. Tak perlu dikatakan lagi, itu dicuri oleh orang yang sama, dan 6 kotak keberuntungan ada di tangan orang itu. Sejak kamu menemukan altar setan langit dan bumi, kamu akan menemukan kotak altar langit dan bumi lainnya. Kaisar, saya yakin, ceruk binatang dari klan binatang saya ada di tangan Anda. Kata kaisar binatang tua itu. Saya tidak punya kotak binatang buas. Lu Chen menyangkalnya. Lalu dari mana asal-usul surga dan bumi iblismu? Kaisar binatang tua itu bertanya. Ambil tetes. Lu Chen tersenyum. Ambil. Itu harta paling berharga yang dikeluarkan oleh iblis. Kamu bahkan tidak bisa menyembunyikannya. Bisakah kamu mengambilnya? Kaisar binatang tua itu tidak mempercayainya. Saya sangat beruntung bisa menemukan harta karun kemanapun saya pergi, bukan? Lu Chen balas membentak. Jadi, di mana kamu mengambil altar iblis? Kaisar binatang tua itu mengerutkan kening dan bertanya. Di rumah. Lu Chen terkekeh. Kamu. Pada saat itu, Kaisar binatang tua itu tahu bahwa Lu Chen sedang mempermainkannya, jadi dia sangat marah sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Lu Chen. Jika Lu Chen benar-benar memiliki ceruk binatang buas, bahkan jika dia tidak kembali ke klan binatang buas, dia tidak akan merusaknya. Bisakah dia mengalahkan Lu Chen? Jelas tidak bisa mengalahkannya. Tuan, ini untukmu. Lu Chen tidak repot-repot memperhatikan kaisar binatang tua itu, dan dia memiliki kotak ceruk keberuntungan lainnya di tangannya, yang penuh dengan orang, dan juga diselimuti oleh keberuntungan manusia. Langit, bumi, dan altar manusia, harta umat manusia kita. Terkejut dan senang, orang asli yang mendominasi dengan cepat mengambilnya dan melihatnya dengan penuh semangat. Lu Chen, mata kaisar binatang tua itu melebar ketika dia melihat penampakan relung langit, bumi dan manusia. Kamu bahkan memiliki relung langit, bumi dan manusia, dan kotak keberuntungan dari 6 ras utama pasti ada di tanganmu. Beraninya kamu. Buka matamu dan butakan kaisar, cepat serahkan ceruk dunia binatang dari klan binatangku. Keluar. Petik 2. Petik 2. Tidak, kotak keberuntungan dari 6 balapan besar pada dasarnya berada di luar kendali saya. Lu Chen tersenyum, dan berkata dengan sengaja, saya telah mengembalikan relung keberuntungan dari 5 ras roh manusia, iblis, dan iblis. Bagaimana mereka bisa berada di tangan saya? Sial! Kelima ras memiliki ceruk, hanya orkku yang tersisa, kamu mendiskriminasi ork. Ork tua, saya tidak rasis, tolong jangan mendiskreditkan saya. Lu Chen tersenyum, dan berkata, nah, ketika saya mengambil kotak khusus, saya mengambil 5, dan tidak ada kotak hewan di antaranya. Mustahil, 6 kotak relung keberuntungan harus bersatu, mengapa Anda hanya mengambil 5 dan 1 lebih sedikit? Tidak apa-apa untuk mengurangi 1. Tapi orku hilang. Apakah kamu hantu? Kaisar binatang tua itu berkata dengan marah. Iya, percaya atau tidak, kalau tidak percaya, aku terlalu malas untuk bicara denganmu. Setelah Lu Chen selesai berbicara, dia berbalik dan pergi menyambut Xiao Yu kembali, bersiap untuk pergi ke Gunung Jiufeng. Xiao Yu sangat ceria, dan segera setelah pertempuran selesai, dia mengendarai Jiao besar. Setelah menelepon beberapa kali, orang ini muncul dari kejauhan mengendarai Jiao besar, dan kemudian bergegas kembali dengan penuh semangat. Hei, kenapa kamu mengikutiku? Lu Chen tiba-tiba menemukan bahwa kaisar binatang tua itu mengikutinya, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan aneh. Jika kamu tidak mengembalikan ceruk binatang langit dan bumi, kaisar akan mengikutimu dan mengganggumu sepanjang waktu. Kaisar binatang tua itu berkata dengan wajah kurang ajar. Kamu tidak takut aku akan mengalahkanmu? Kata Lu Chen, jangan takut, kamu bisa menghajarku, tapi kamu harus mengembalikan kotak keberuntungan ras binatangku, kalau tidak aku akan menghantuimu sebagai hantu. Kata kaisar binatang tua itu. Oke, kamu menang. Lu Chen tersenyum, dan berhenti menggoda kaisar binatang tua itu, dan kotak ceruk langit dan bumi terakhir muncul di tangannya. Kotak khusus itu memiliki aura ork yang kuat, dan diselimuti lapisan keberuntungan ork. Itu adalah ceruk binatang di langit dan bumi. Meskipun dia tidak menyukai ras binatang, relung binatang langit dan bumi milik benua Yuan Wu dan unik untuk ras binatang.
Setelah dia menjadi kaisar di masa depan, dia tidak bisa membawa benda ini ke alam abadi selamanya, bukan? Benar saja, itu adalah ceruk binatang dari klan binatangku. Menatap kotak ceruk di tangan Lu Chen, kaisar binatang tua itu begitu bersemangat hingga dia menitikkan air mata, dan mengulurkan tangannya yang gemetar dengan penuh semangat untuk mengambil ceruk dunia binatang. Meski usianya agak tua, namun jika ia menggunakan altar binatang langit dan bumi, peluang menjadi kaisar tidak sebesar peluang anak muda. Tapi dia adalah seorang kaisar veteran 3 kali, dengan latar belakang yang mendalam, dan kemungkinannya tidak terlalu rendah, masih ada peluang. Kamu sangat bersemangat, bahkan jika aku mengembalikan ceruk binatang itu ke klan binatang, aku tidak akan memberikannya kepadamu. Lu Chen tersenyum. Jika kamu tidak menyerahkannya kepada kaisar, lalu kepada siapa kamu akan menyerahkannya? Kaisar binatang tua itu terkejut. Lu Chen mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arah bis emperor kecil itu. Saya, kaisar binatang kecil tercengang. Kaisar binatang tua itu menatap kaisar binatang kecil itu, amarahnya melonjak. Bukan saya, Tuan Lu mengenali orang yang salah. Dipaksa oleh nafsu kaisar binatang tua, kaisar binatang kecil itu dengan cepat menjelaskan. Hanya ada 2 bis emperor di sini, satu tua dan satu muda. Akankah aku mengenali orang yang salah? Lu Chen tersenyum dan menegaskan kembali, itu kamu, kaisar binatang kecil. Mustahil, nenek moyang, keluargaku adalah yang paling berbakat, dan dia juga kaisar dari ketiganya. Kamu harus memberikannya padanya. Bagaimana kamu bisa memberiku kaisar ini? Kaisar binatang kecil masih sedikit linglung, dia masih tidak bisa mempercayai telinganya, apakah dia mendengar sesuatu yang salah? Lu Chen tidak mengenalnya dengan baik, jadi bagaimana dia bisa memanfaatkannya? Jika Lu Chen memberi niche binatang langit dan bumi kepada Raja Binatang yang lama, bukankah Raja Binatang yang lama akan berterima kasih kepada Lu Chen? Karena menurutku kamu berperilaku baik dan lebih patuh. Lu Chen melirik ke arah kaisar binatang tua itu lagi, dan berkata terus terang, dia sama sekali tidak takut menyinggung kaisar binatang tua itu. Manusia binatang tua itu nakal, jika dia membuktikan Dao Kaisar Agung, dan kemudian bertindak sembarangan, aku tidak tahan dengannya. Kamu, kaisar binatang tua itu meniup janggutnya dan menatapnya dengan marah, dan berkata dengan tergesa-gesa, kaisar ini selalu berperilaku baik dan tidak pernah berperilaku buruk. Apa yang kamu takutkan? Berhentilah bicara omong kosong, kamu tidak bisa mengambil niche binatang langit dan bumi, inilah kentunganku. Lu Chen mencibir, dan berkata lagi, jika klan binatangmu ingin mengembalikan kotak binatang itu, aku hanya bisa menyerahkannya kepada kaisar binatang kecil itu. Jika kamu tidak setuju, maka aku akan menghancurkan kotak binatang itu, dan harta karunnya, klan binatang buasmu tidak akan pernah terlihat lagi. Dunia kebangkitan, jangan bertindak sembarangan, ceruk langit, bumi, dan hewan tidak boleh dihancurkan, paling buruk, kaisar setuju. Kaisar binatang tua itu dikejutkan oleh Lu Chen dan menyusut di tempat. Terima kasih, Tuan Lu. Mendengar ini, kaisar binatang kecil sangat gembira dan berterima kasih kepada Lu Chen berulang kali. Ayo, buatlah sumpah kecil atas nama Dewa Binatang, dan berjanjilah bahwa setelah kamu menjadi kaisar, kamu tidak akan berperang melawan umat manusia. Lu Chen terkekeh, dan menawarkan syaratnya. Tidak mungkin baginya untuk memupuk musuh besar bagi umat manusia. Tetapi ras binatang percaya pada Dewa Binatang, dan jika mereka bersumpah atas nama Dewa Binatang, mereka tidak berani melanggar sumpah. Orang seperti ini yang bersumpah atas nama dewa tertentu, Lu Chen juga telah menipu orang dari ras lain, dan sekarang dia telah mencoba berulang kali untuk menipu kaisar binatang kecil itu. Huang kecil bersumpah atas nama Dewa Binatang. Kaisar binatang kecil bahkan tidak perlu memikirkannya, dia langsung bersumpah. Jika Anda bersumpah, Anda bisa mendapatkan ceruk dunia binatang, mengapa tidak membuatnya? Jangankan mengirim 1, bahkan jika Lu Chen memintanya mengirim 10, dia tidak akan ragu. Di masa depan, jika dia berhasil membuktikan kaisar, dia akan terbang ke langit, dan dia tidak lagi menjadi karakter kecil. Setelah kaisar binatang kecil mengucapkan sumpahnya, Lu Chen menyerahkan niche binatang langit dan bumi kepada kaisar binatang kecil, dan meminta kaisar binatang kecil untuk menggunakannya di tempat untuk menyedot keberuntungan orc berusia 10.000 tahun di kaisar binatang langit dan bumi. Jika tidak, begitu Lu Chen pergi, kaisar binatang lama pasti akan mengambil niche binatang langit dan bumi, dan itu akan menjadi kentut.
Kaisar binatang tua itu memberontak dan memiliki pandangan di atas, yang sangat sulit dikendalikan. Semuanya, aku harus pergi dulu, tolong lindungi Fat Dragon. Segalanya di sini hampir selesai, Lu Chen tidak berani membuang waktu, segera menaiki giok unicorn, dan terbang menjauh. Lu Chen, melihat Lu Chen pergi tiba-tiba, Ling Qing hendak bertanya pada Lu Chen apakah dia akan pergi ke Gunung Jiufeng, tapi sayangnya Lu Chen pura-pura tidak mendengar, dan menghilang dalam. Sekejap, Ling Qing sedang terburu-buru, dan hendak menyusul, tetapi dihentikan oleh Ling Hua dan Ming Yue. Pada saat ini, di ladang Shuro Kabut Darah, di langit cukup jauh dari tempat peristirahatan, ada dua orang bersembunyi di awan dan mengintip. Kedua orang itu penuh energi gelap, mereka adalah orang-orang kuat dari klan Ming, dan mereka berdua adalah Raja Super Sejati. Salah satu pembangkit tenaga listrik Hades, mengenakan jubah indah dan rantai warna-warni di kepalanya, adalah penguasa Hades. Yang lainnya adalah anggota berpangkat tinggi dari klan Hades dan pengikut penguasa Hades. Keberuntungan Kaisar Agung, biarkan perlombaan mengambilnya. Penguasa dunia bawah menatap ke langit di atas tempat peristirahatan yang jauh, dan mendarat di atas naga gemuk yang sedang membuktikan Kaisar, dan dia tidak bisa menahan nafas pelan. Sayang sekali tidak ada Kaisar di keluargaku yang datang, untuk bersaing demi nasib Kaisar. Kami memiliki Kaisar. Bukankah ada dua Kaisar dunia bawah di dunia bawah? Petugas tidak mengetahui situasinya, jadi dia berkata, meskipun kedua Kaisar dunia bawah sudah sangat tua, mereka tetaplah Kaisar. Mengapa mereka tidak keluar untuk bersaing memperebutkan keberuntungan Kaisar? Lebih baik mencoba milikmu beruntung, itu lebih baik daripada tidak ada yang keluar. Sesuatu terjadi pada Ming Ze. Penguasa dunia bawah mendengus dingin, dan kemudian berkata dengan sangat kesal, kemarin, Tuhan menerima kabar bahwa dunia bawah diserang pada suatu saat, dan semua orang kuat yang ditempatkan di sana mati. Kedua Kaisar dunia bawah juga sudah mati. Rombongan kaget. Ya, kata penguasa dunia bawah dengan muram. Bagaimana dengan lubang air di bawah Ming Ze? Petugas itu bertanya dengan mendesak. Itu hancur, banyak tempat hancur, dan telah dihancurkan. Diperlukan setidaknya beberapa tahun untuk memulihkannya. Ming Zu mengerutkan kening dan berkata, siapa yang melakukannya? Pengikut itu bertanya, alasan utamanya adalah untuk mengetahui siapa yang melakukannya, dan aku akan merobek tulang dan kulitnya. Kata Lord Ming dengan gigi terkatup. Gua air hancur, bagaimana dengan kerjasama antara Hadesku dan binatang laut? Pengikut itu bertanya lagi, para elit klan Gurita semuanya mati. Dalam waktu kurang dari 1 juta tahun atau lebih, klan Gurita tidak dapat menahan diri sama sekali. Betapa bodohnya bekerja sama. Penguasa dunia bawah mengerutkan kening, dan berkata lagi, lebih baik mengandalkan orang lain daripada mengandalkan diri sendiri. Lebih baik mengandalkan diri sendiri untuk menjadi kuat dan paling aman. Ming Zi dan Du Huang pergi ke alam abadi untuk berkembang, tapi sayangnya mereka tidak dapat kembali ke masa lalu, dan benar-benar melewatkan masa keberuntungan Kaisar Agung. Rombongan juga menghela nafas dan berkata, ketika mereka kembali, mereka mungkin harus menunggu 10.000 tahun lagi sebelum memenangkan keberuntungan Kaisar Agung yang baru. Tunggu 10.000 tahun, kami, Hades, kehabisan waktu. Apalagi 10.000 tahun, kami tidak bisa menunggu 1 tahun. Ming Xian sangat tidak puas dengan kegagalan kita memenangkan dunia bawah, dan tidak akan memberi kita waktu untuk memperkuat diri kita sendiri. Beberapa hari yang lalu, leluhur Mingnan mengirimi saya pesan. Ming Li mendapat kesempatan yang tidak terduga. Dia mungkin sudah lama tinggal. Jangan berharap dia kembali dalam waktu singkat. Dan Kaisar Du mengalami kecelakaan. Kepala keluarga Mingnan berkata bahwa Kaisar Du akan langsung membuktikan Kaisar, dan kemudian kembali untuk menghancurkan klan hantu dan merebut dunia bawah. Penguasa dunia bawah berkata demikian. Ini bukan kecelakaan, tapi kabar baik. Penonton sangat gembira, dan berkata lagi, saya menantikan kembalinya Kaisar Du dan menyapu bersih semuanya. Tuannya juga menantikannya. Patriark Mingnan berkata, Kaisar Du. Tidak, Kaisar Du akan segera kembali, mungkin lebih cepat dari yang diharapkan. Selama Kaisar Du mengalahkan Kaisar Gendut itu, apalagi dunia bawah, bahkan seluruh benua Yuanwu akan berada di bawah kendali Mingzu kita. Penguasa dunia bawah tersenyum, melihat ke langit lagi, dan bergumam, apa yang lebih dinantikan oleh Tuhan adalah, akankah kembalinya putraku Ming Li menjadi lebih kuat? Dan Ming Li, putra Tuan Ming yang memikirkannya siang dan malam,
sedang berkultivasi dengan keras di benua lain, dan telah berhasil menjadi kaisar. Benua itu disebut benua Mingyuan, dan jauh lebih besar dari benua Yuanwu dalam hal luas dan sumber daya. Benua Mingyuan adalah tempat asal mula Mingzu. Mingzu sangat kuat di sini, mengendalikan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya, menghasilkan Hades yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan sejumlah besar Hades yang ada di kota. Ras lain telah ditindas di sini, selamanya, tidak ada. Hari libur. Pada awalnya, Mingli dibawa ke sini oleh Sang Xian yang tidak bermoral, dan diterima oleh klan yang sama, dan segera menjadi kaisar. Setelah Mingli menjadi kaisar, penglihatannya bermutasi. Awalnya 3 teratai abu-abu, tapi tiba-tiba menjadi 5. Ia memiliki potensi besar, dan dihargai oleh kelas atas dari klan yang sama, dan lebih banyak sumber daya diberikan untuk mengolahnya. Apalagi keberuntungan Mingli sangat bagus, hanya beberapa hari setelah ia menjadi kaisar, ia bertemu dengan kaisar benua Mingyuan dan dipindahkan. Ada banyak kaisar dunia bawah yang kuat di benua dunia bawah, tetapi nasib kaisar agung menguntungkan Mingli. Mingli berhasil membuktikan kaisar dan memenuhi tugasnya secara berlebihan. Dia awalnya ingin kembali ke benua Yuanwu. Namun, Mingli merindukan aura super tinggi benua Mingyuan, serta sumber daya langka yang tak terhitung jumlahnya, dan memutuskan untuk mengembangkan alam kaisar agung secara ekstrim, dan kemudian kembali ke benua Yuanwu. Ketika saatnya tiba, dia akan kembali sebagai kaisar terkuat, bukankah seluruh benua Yuanwu akan diinjak-injak? Namun, ketika Mingli berada di alam abadi, dia pergi bersama Sang Xian yang tidak bermoral sebelumnya, dan tidak tahu tentang pemenggalan kepala Du Huang, berpikir bahwa Du Huang dikirim kembali ke benua Yuanwu. Namun, Du Huang dipenggal, tetapi Yuanshan diselamatkan oleh Patriark Mingnan, dan dikirim ke suatu tempat bernama benua Nifeng melalui pedagang ilegal. Benua Hetwin kaya akan sumber daya, dan ada hal langka yang tidak ditemukan di benua lain. Ini adalah harta karun yang dapat membentuk kembali tubuh dan memulihkan basis budidaya. Du Huang dapat dengan cepat memulihkan tubuh fisik dan basis kultivasi di sini. Patriark Mingnan mengirim Kaisar Du ke benua Hetwin tidak hanya demi harta karun yang membentuk kembali tubuhnya, tetapi juga untuk keberuntungan Kaisar Agung benua Hetwin, yang akan segera lahir. Patriark Mingnan berharap Kaisar Du akan memanfaatkan situasi ini dan menjatuhkan Kaisar Yun. Setelah menjadi kaisar, dia akan kembali dan menghancurkan Lu Chen itu. Ketika Lu Chen berada di alam abadi, dia menunjukkan begitu banyak rasa tidak hormat kepada Patriark Mingnan sehingga hampir mustahil bagi Patriark Mingnan untuk mundur. Leluhur Mingnan selalu marah, tetapi tidak nyaman membunuh makhluk kecil karena kehadiran lingin abadi yang agung, karena jika tidak, reputasinya akan buruk jika menyebar. Namun, Patriark Mingnan tidak ingin melepaskan Lu Chen. Selama Du Huang dilatih menjadi Kaisar Du, maka kematian Lu Chen akan datang. Dengan pertikaian berdarah yang mendalam antara Kaisar Du dan Lu Chen, Patriark Mingnan tidak perlu memerintahkan, Kaisar Du akan membalas dendam pada Lu Chen, dan bahkan membunuh semua orang yang terkait dengan Lu Chen. Setelah kelahiran Kaisar Yun di benua Nifeng, Du Huang memenuhi harapan nenek moyang Mingnan, mengalahkan Kaisar muda yang tak terhitung jumlahnya, dan memenangkan hati Kaisar Yun. Setelah jangka waktu tertentu, Du Huang membuktikan Tao dan berhasil membuktikan Kaisar. Setelah Kaisar Du mengkonsolidasikan wilayah barunya, Patriark Mingnan meminta Sang Xian yang tidak bermoral untuk menjemputnya, dan kemudian mengirimnya kembali ke benua Yuanwu untuk mengacaukan segalanya. Pada saat ini, Sang Xian yang tidak bermoral sedang menyelundupkan turun dari alam abadi, dan pergi ke benua Nifeng untuk menjemput Kaisar Du kembali ke alam abadi. Pada saat ini, Lu Chen telah meninggalkan ladang Shuro kabut darah, dan sedang melintasi laut terlarang dengan jiao besar, langsung menuju Gunung Jiufeng di tanah air timur. Xiao Yu, butuh waktu lama untuk pergi ke Gunung Jiufeng, kenapa kamu tidak kembali ke Chaos Pearl dan tidur sebentar? Lu Chen menoleh untuk melihat Yukilin yang duduk di belakang, dan membujuk lagi. Benar sekali, saya bujuk lagi, karena saya sudah berkali-kali membujuk Anda sebelumnya. Namun, Xiao Yu suka bermain, bersikeras melihat pemandangan di sepanjang jalan, dan menolak untuk beristirahat di Chaos Orb. Wow. Xiao Yu menggelengkan kepalanya, lebih cepat dari mainan, dan mengeluarkan suara senandung yang enggan. Kamu sudah keluar begitu lama, kamu telah berjuang keras, apa yang masih kamu lakukan? Lu Chen menatap Xiao Yu dengan wajah pucat, dan berkata dengan marah, jika kamu tidak patuh, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Nanti, aku akan memaksamu masuk ke dalam Chaos Orb,
dan kamu tidak boleh mengajukan keberatan apapun. Ada pohon roh kuno di Chaos Orb, dan daun pohon itu bermanfaat bagi Xiaoyu. Lu Chen berharap Xiaoyu masuk dan memakan daun roh, lalu tidur nyenyak. Xiaoyu masih sangat muda dan perlu tidur lebih banyak untuk mempercepat pertumbuhannya daripada harus berkeliaran di luar. Merayu. Mendengar ini, Xiaoyu mengerutkan kening, menunjukkan ekspresi menyedihkan, seolah-olah dia telah dianiaya tanpa batas. Wow, ekspresi si kecil ini luar biasa. Dia akan mengubah wajahnya ketika dia mengatakan dia akan mengubah wajahnya. Dia pemain sandiwara yang hebat. Melihat Xiaoyu seperti ini, Lu Chen tidak bisa menahan perasaan geli, jadi dia tidak bisa memaksa Xiaoyu lagi, jadi dia berkata, "Oke, aku tidak akan memaksamu lagi, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau, ingin." Bip bip, ekspresi Xiaoyu segera berubah, dan dia tidak bisa berhenti menggosok bahu Lu Chen dengan penuh semangat, dengan penuh kasih sayang. Bagus, Lu Chen tersenyum, lalu menepuk kepala Xiaoyu untuk menenangkannya. Ah, tiba-tiba, Xiaoyu membuka mulutnya, dan ada manik yang cerah dan indah di mulutnya. Apa ini? Lu Chen menggosok matanya, dan melihat lagi, dia tertegun di tempat, pil binatang ilahi.